السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ألا وإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hadirin kaum muslimin, ikhwatal iman yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini di hari Ahad tanggal berapa ini? 8 Januari ya 2023. Kita teman-teman dari komunitas RCTA, apa RCTA kepanjangannya? Reaksi cepat tanggap Arya, masya Allah, tabarakallah. Teman-teman dari RCTA Depok ya mengadakan acara apa namanya ini, catering wala apa istilahnya? Oh, daurah. Catering nggak bisa ya. Taib, ala kulli hal ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Ini merupakan satu bentuk karunia yang harus kita syukuri, kita nikmati. Allah Subhanahu wa taala qad manna alaina hidayatul Islam wa ni'matul iman wa ni'matul istiqamah ala hadzal din. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia, kenikmatan kepada kita berupa hidayatul Islam. Allah memberikan karunia kenikmatan al-iman dan kenikmatan istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa semoga salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi alaihi salatu wassalam serta keluarga dan para sahabatnya, dan bagi barang siapa yang mengikuti jejak beliau sampai yaumil qiyamah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis disebutkan man shallal bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang mengerjakan salat subuh dan asar, maka dia akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dalam hadis ini. Semoga Allah memasukkan kita semua ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Taib, sebelum kita masuk pada materi, saya ingin memperkenalkan, tak kenal maka tak sayang. Saya yakin banyak yang nggak tahu sama saya di sini, dan saya pun baru kenal wajah-wajah antum semua di sini ya. Nah, kalau zaman dahulu a'immatus salaf, a'immah muhadditsin, mereka itu akan mencari tahu nama gurunya. Ya, fulan ibnu fulan dicari. Ya, kalau namanya tidak dikenal, majhulul hal, maka hadis riwayatnya didhaifkan oleh para ulama. Saya nggak mau dijadikan menjadi orang yang majhulul hal, nggak diketahui keadaannya. Nah, nama saya perkenalkan, ya, ini kayak baru masuk kuliah ini. Ya, nama saya cuma satu, Muhammad. Ya, bapak saya Abdullah, kemudian kakeknya Mubarak, ya, kemudian sampai generasi selanjutnya Ibnu Abdullah, Ibnu Sulaiman, Barmem, ya, konon katanya dari Yaman. Naam. Ala kulli hal, alhamdulillah kami menempuh pendidikan di Yaman bersama guru kami Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah taala, salah seorang a'immah ahlul hadis di zaman kita.
ya, setelah Syekh Albani ada Syekh Muqbil di Yaman. Alhamdulillah karya-karya beliau sangat banyak dan murid-murid beliau tersebar di seluruh penjuru dunia. Itu lagu apa ini? Nanti dulu nyetel lagu ya. Masih subuh, semalam sudah jam 11 malam itu dangdutan. Kalau ya, kalau kurang tar habis main bola ya. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahmakumullah. Jadi kami duduk di tempat ini bukan kami lebih baik dari antum. Antum Masya Allah semua ya, dari kalangan berpendidikan semua, strata ekonomi dan sebagainya. Ya, kita bukan berarti ingin menampakkan diri, menonjolkan diri, tapi barangkali ketemu di jalan, ya di simpangan Depok, wala di warung bingung, wala di Bogor, di Empang, di mana, di Jakarta ketemu, silakan nyapa, dikasih salam ya. Jangan cuek-cuek aja. Nah, kemudian insya Allah di yaumil akhirah, di yaumil qiyamah, kalau antum masuk surga jangan lupa panggil nama ana ya. Insya Allah bismillah. Mudah-mudahan kita bisa saling ta'awun ya. Baik, ikhwatul iman rahimani wa rahmakumullah. Bahwasanya talabul ilm, ya, menuntut ilmu agama ini kewajiban. Talabul ilm faridatun ala kulli muslim, ya. Menuntut ilmu ini adalah hukumnya fardu ain, wajib, enggak bisa diwakilkan. Ya. Wajib bagi setiap muslim. Muslim termasuk muslimah di dalamnya. Maka disebutkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah taala bahwasanya talabul ilm min ajlil qurubat ila Allah. Bahwasanya perkara yang paling afdal, yang paling baik untuk mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah yaitu dengan cara dia talabul ilm, menuntut ilmu agama. Nah, maka di dalam menuntut ilmu agama itu ada fase-fase yang harus kita tempuh. Karena talabul ilm ini bagian dari minal ibadah, bagian dari ibadah, maka kita harus tahu bahwasannya syarat diterima amalan ibadah itu ada berapa? Ada 3 apa 4? Bang Acung, cuman saya nggak punya hadiah di sini. Kalau mau itu air mineral. Syarat diterimanya amalan ibadah ada. Coba ngacung yang gentle. Siapa yang bisa? Nah, betul. Pertama, ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas apa itu? Ikhlasun niyah, ya. Terus Taib, ahsan, ya. Jadi syarat diterimanya amalan ibadah itu ada 2, ya. Yang pertama adalah al-ikhlas, ikhlasun niyah. Di dalam segala bentuk ibadah, lebih-lebih dalam talabul ilm. Ya, ikhlasun niyah, mengikhlaskan niat, ya. Ikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara ibadah, lebih-lebih dalam talabul ilm, ya. Kemudian yang kedua, mutaba'atur rasul, mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam kitab Ushulus Sunnah karya Al-Imam Al-Humaidi, Ushulus Sunnah lil-Humaidi, ya. Dan Al-Imam Al-Humaidi ini gurunya Al-Imam Al-Bukhari. Naam. Nama dari Al-Imam Al-Humaidi kunyahnya Abu Bakar, namanya adalah Abdullah ibnu Zubair ibnu Isa Al-Humaidi. Meninggal dunia pada tahun 219 Hijriah. Naam, Al-Humaidi dalam kitab Ushulus Sunnah dia mengatakan al-imanu qaulun wa amal. Iman itu ucapan dan perbuatan. Ya. Kemudian dia mengatakan wala qaulun illa bi'amal. Tidak ada ucapan melainkan harus diimplementasikan, harus diamalkan. Wala qaulun wa amalun illa bin niyyah. Tidak ada ucapan dan perbuatan harus dibarengi dengan niat. Wala qaulun wa amalun wan niyyah illa bittiba'is sunnah, illa bis sunnah, ya. Tidak ada ucapan, perbuatan dan niat melainkan harus diiringi dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Jadi ucapan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu semuanya sama. Ya, ucapan Ahlus Sunnah wal Jamaah sehingga
disebutkan dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, beliau mengatakan dalam kitab Hadius Sari ataupun kitab Syiar Alamun Nubala, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan katabtu an 1080 rajula alladzina qalu yaquluna al-imanu qaulun wa amal. Imam Bukhari dia mengatakan aku mencatat, ya, mencatat itu artinya meriwayatkan dari 1080 perawi hadis. Artinya Imam Bukhari dia selektif. Dia selektif ketika hendak meriwayatkan hadis, tidak sembarangan dia mengambil ilmu hadis. Tapi Imam Bukhari dia akan menyeleksi hadis bagi seorang perawi yang dia hanya mengatakan iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Ya, Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah taala dia mengatakan al-imanu qaulun wa amal yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu ucapan dan perbuatan. Iman itu akan bertambah grafiknya dengan ketaatan, dan iman itu akan mengalami degradasi, kemerosotan ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza qaulun ahlus sunnah wal jamaah. Dan ini adalah ucapan ahlus sunnah wal jamaah dari salaf wal khalaf ila yaumil qiyamah. Ahlus sunnah mengatakan al-imanu qaulun amal, atau para imam atau para ulama zaman sekarang mengatakan al-imanu nutqu bil lisan wa i'tiqadu bil jinan wa amalu bil jawarih wal arkan yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu harus diucapkan dengan lisan dan harus diyakini dalam hati dan harus dipraktekkan dengan seluruh anggota badan. Iman itu grafiknya naik turun, iman itu akan bertambah dengan ketaatan, dan iman itu akan mengalami kemerosotan ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan Ahlus Sunnah wal Jamaah dari zaman dahulu sampai hari ini sampai yaumil qiyamah itu sama. Berbeda dengan ucapan dari kelompok-kelompok Ahlul Batil wal Ahlul Ahwa, dari kelompok Jahmiyah wal Mu'tazilah wal Asy'ariyah wal Maturidiyah, ya, wal Murji'ah, yang mereka berbeda ucapannya dengan Ahlus Sunnah. Al Murji'ah mereka mengatakan bahwasanya iman itu cukup diucapkan saja, ya, iman cukup diucapkan, dan mereka mengatakan bahwasanya imannya seorang itu sama semua. Yang penting dia beriman, apapun amalannya, apapun perbuatannya, bahwasanya imannya dia sama dengan imannya Abu Bakar dan Umar. Ya, dan ini berbeda dengan ucapan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga a'immas salaf, ya, dalam muqaddimah Sahih Muslim dari Ibnu Sirin ataupun dari Abdullah ibn Mubarak, ya, mereka akan meriwayatkan hadis. Ketika riwayat hadis tersebut dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, sammu lana rijalukum, beritahukanlah kepada kami siapa rijal kalian, ya. Siapa yang ada di belakang kalian, guru-guru kalian siapa? Sammu lana rijalukum. Tolong beritahukan, ya, beritahukan nama-nama orang yang ada di balik kalian, guru-guru kalian itu siapa, ya. Naam, jadi perkara sanad itu perkara yang sangat penting, ya. Harus kita tahu kita itu duduk berguru dengan siapa, kita thalabul ilm dengan bersama siapa, ya. Sehingga kita menghasilkan ilmu, litahsilil ilmu nafi', untuk menghasilkan ilmu yang bermanfaat itu kita harus duduk dengan orang-orang yang mereka duduk bersama ulama. Imam Malik rahimahullah taala dia ditanya, apakah boleh kita mengambil ilmu, ya, ayukhuduna al-ilm alladzina ya'khuduna al-ilm min butunil awraq, apakah kita boleh mengambil ilmu dari orang yang cuma membolak-balikkan kertas, ya, dia cuma berguru secara otodidak melalui kitab-kitab tanpa dia duduk bermajlis dengan seorang alim? Maka kata Imam Malik, tidak boleh kita mengambil ilmu dari orang-orang yang dia cuma belajarnya otodidak. Kalau otodidak dalam perkara ilmu dunia, ini jenius, hebat, ya. Ada orang yang tidak kuliah IT tapi dia bisa bahasa pemrograman, ya. Dia pintar mengcoding dan sebagainya, dia bisa menghasilkan, ya, perkara-perkara dalam ilmu dunia, dia mempelajarinya sendiri kemudian berhasil, ini orang hebat. Tapi ilmu agama wajib dia bersimpuh duduk sebagaimana Jibril alaihissalatu wassalam ketika dia duduk, ya, di hadapan Rasulullah dengan wujud manusia, ya, rambutnya hitam legam, bajunya putih bersih, la yura alaihi safar, tidak ada yang tahu, tidak ada terbekas dalam dirinya itu ada debu yang menempel, bajunya kusut masai, ya, bersih, bajunya bersih, tidak ada debu, rambutnya hitam legam. Dia duduk di hadapan Rasulullah, dia menyandarkan lututnya dengan lutut Rasulullah, lalu meletakkan tangannya di paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Lalu Jibril dia bertanya, akhbirni 'anil Islam, akhbirni 'anil iman, akhbirni 'anil ihsan, akhbirni 'anis sa'ah. Ya, selesai bertanya, Jibril kemudian pergi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Umar, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, tahukah kamu siapakah tadi yang bertanya? Kata Umar radhiyallahu anhu, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahuinya. Lalu Rasulullah mengatakan, "Fa innahu Jibril atakum liyu'allima dinakum amra dinakum." Sesungguhnya tadi yang datang kepada kalian itu adalah malaikat Jibril, yang Jibril ingin memberikan pelajaran kepada kalian. Ya. Naam. Ala kulli hal, ikhwatal iman rahimani wa rahmakumullah, bahwasanya talabul ilm ini adalah perkara yang sangat penting untuk kita ini memperhatikan. Kita tidak akan bisa merasakan lezzatul ilm. Kita tidak akan bisa merasakan lezatnya kenikmatan menuntut ilmu agama kalau kita tidak pernah duduk di hadapan seorang alim. Ya, sehingga guru kami Syekh Muqbil rahmatullahi alaih, dia mengatakan talabul ilm ahsan minan nisa'il jamilat wa aghla minadh dhahabil ahmar wa ahla minal asal. Ya, Syekh Muqbil rahmatullahi alaih dia mengatakan menuntut ilmu agama itu ya ahla minal asal, lebih manis daripada madu yang paling manis, wa aghla minadh dhahab, lebih mahal daripada emas yang paling mahal, wa ahsan minan nisa'il jamilat, lebih nikmat daripada perempuan yang paling cantik di dunia. Ya, kalau kita tahu qimatul ilm, kalau kita tahu ya nilainya sebuah ilmu, itu akan mengalahkan semua. Ya, mengalahkan dari dunia yang ada ini semua. Yang dunia ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya hulwatun khadira. Dunia ini manis dan hijau, artinya dunia ini menggiurkan dan semua orang akan mengejar-ngejar dunia. Ya, dunia ini akan dikejar bagaimanapun caranya, manusia akan mengejarnya. Walaupun dia harus bekerja siang malam, malam siang dan sebagainya. Ya, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Yang penting mereka akan menghasilkan pundi-pundi dunia. Ya, nah, tapi berbeda himmahnya, himmatul aliyah, keinginan yang kuat yang tinggi dari para aimatus salaf ketika mereka menuntut ilmu. Seperti Al-Imamul Bukhari tadi dikatakan, aku telah mencatat dari perawi ya 1080 rawi yang semua mengatakan al-imanu qaulun wa amal. Ya, 1080 rawi. Guru kita ada berapa? Antum berapa gurunya? Paling enggak sampai 10. Ya. Gurunya baru 10 sudah sangat luar biasa ya. Membanggakan ya, ada yang wah ini begini dan sebagainya, punya statement masing-masing. Ya. Dahulu Al-Imamul Bukhari 1080 rawi yang dia catat. Kita berapa yang kita catat? Ya, tidak ada yang nyatat. Nah, kalau dahulu para a'immah mereka akan giat dan rajin untuk mencatat ilmu. Bahkan di dalam kitab-kitab mustalah hadis itu sampai ada babul ikhtilat. Ya, ada perawi-perawi hadis yang dia ikhtilat, berubah akalnya. Ya, berubah akal ini ya bisa jadi gila, stres. Ya. Ada perawi-perawi hadis. Jangan dikatakan bahwasanya orang menuntut hadis pasti dia akan stres, enggak ada, ya. Ada sebabnya. Semuanya itu ada sebabnya. Seperti Abdullah ibn Lahi'ah al-Hadrami rahimahullah taala, itu riwayatnya ada dua. Ada riwayatnya qabla ikhtilat wa riwayatuhu sahihah. Ya. Abdullah ibn Lahi'ah atau ibn Lahi'ah ya. Dia riwayatnya itu akan disahihkan ketika sebelum ikhtilat fi akhir umri, sebelum berubah akalnya. Ya. Tapi setelah berubah akalnya, maka riwayatnya ditolak oleh para ulama. Naam. Kenapa Abdullah ibn Lahi'ah dia berubah akalnya? Karena perpustakaannya terbakar. Ya, perpustakaannya terbakar, menjadikan dia stres. Ya. Saking cintanya dengan ilmu, ketika perpustakaannya terbakar dia stres. Naam. Demikian ya. Ada bermacam-macam dari a'immah, itu diantaranya mereka yang akhirnya mengalami depresi. Ada salah seorang rawi yang dia didatangi oleh perawi yang lainnya. Dia didatangi oleh perawi yang lainnya, dia ingin menimba atau mencatat sebuah ilmu hadis. Ya.
datang sang perawi yang baru ini ke rumahnya, perawi yang sudah ikhtalat fi akhir umri, lalu dikatakan ya sama perawi yang sudah mulai mengalami perubahan ini, bagaimana kabarmu? Lama kita tidak pernah berjumpa, padahal nggak pernah berjumpa. Lalu sang rawi yang sudah mulai berubah, ya sudah stres ini, dia mengatakan, Iti Hammad ibnu Zaid, ya datangilah Hammad ibnu Zaid. Thumma qaidal biqaid, thumma al-qaida bil qaid. Datangilah Hammad ibnu Zaid, catat dan catatlah ilmu dari Hammad ibnu Zaid. Ya. Naam, seorang yang sudah mengalami depresi, dia bisa memberikan nasihat kepada orang yang waras. Ya. Hammad ibnu Zaid min a'immah ahlul hadis. Naam. Jadi disuruh untuk mencatat, catat ilmu dari Hammad ibnu Zaid. Naam, sehingga Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, dia juga mengalami satu bentuk masa di mana dia merasa hafalannya mulai berkurang, ya. Maka Imam Syafi'i dia berkeluh kesah kepada gurunya Waqi' ibn al-Jarrah rahimahullah taala, syaqautu ila Waqi'i su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa qala li inna ilma nuran wa nurallahi la yahdi lil 'asi. Ya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i, sekali berimam Syafi'i, dia merasa hafalannya mulai berkurang. Ya, bagaimana dengan kita yang nggak pernah menghafal? Naam, Imam Syafi'i dia berkeluh kesah, mengeluh kepada gurunya. Aku mengeluh kepada guruku Waqi' ibn al-Jarrah tentang hafalanku yang sudah mulai melemah. Maka gurunya mengatakan fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka Waqi' menasihatkan kepada diriku untuk aku meninggalkan perbuatan maksiat. فأرشدني إلى ترك المعاصي فقال لي إن علم نورا ونور الله لا يهدي للعاصي. Sesungguhnya ilmu agama itu adalah cahaya, dan cahaya Allah itu tidak diperuntukkan bagi orang-orang yang bermaksiat. Naam. Maka ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, demikianlah a'immatus salaf, demikian semangatnya, demikian gigihnya mereka akan rela untuk mendatangi seorang alim dengan bagaimana caranya. Dahulu transportasi adalah transportasi yang sederhana. Mereka ada yang berjalan kaki, mereka ada yang menunggang keledai, ada yang menunggang kuda, bahkan ada di antara mereka yang habis perbekalannya, yang akhirnya dia tidak ada makanan dan minuman yang dia makan dan minum, dengan terpaksa dia meminum air kencingnya sebanyak 5 kali. Di dalam kitab Syiar A'lamul Nubala disebutkan dari kisahnya Yusuf, la ilaha illallah, lupa namanya, Yusuf. Ala kulli hal, ya. Di dalam kitab Syiar A'lamul Nubala, ya, dia disebutkan sempat dia menuntut ilmu hadis, tapi dia di tengah perjalanannya itu kehabisan bekal. Naam. Yusuf Al-Khurashi kalau nggak salah. Naam. Dia kehabisan bekal, tidak ada makanan dan minuman yang diminum, yang dimakan, akhirnya dia dengan terpaksa meminum air kencingnya sebanyak 5 kali. Ya. Begitu gigihnya dia menuntut ilmu hadis sampai apapun akan dia lakukan. Tapi tidak serta-merta riwayat dari Yusuf Al-Khurashi ini disahihkan oleh para ulama ahlul hadis. Dia riwayatnya didhaifkan, ya. Begitu selektifnya para a'immah ahlul hadis. Tidak serta-merta dia akan mensahihkan riwayat dari setiap orang. Tapi dia akan dilihat agamanya. Sehingga Imam Bukhari dia mengatakan, aku akan mencatat dari seorang rawi yang dia mengatakan al-imanu qaulun wa amal. Hadza Yusuf Al-Khurashi, ya, dia kasihan sampai 5 kali dia meminum air kencingnya, tapi riwayatnya didhaifkan oleh para ulama. Kenapa? Li'annahu fihi tasyayyu', karena dia terpengaruh dengan agamanya Syiah, sehingga riwayatnya didhaifkan oleh para ulama. Ya, jadi kita ambil ibrah pelajaran bahwasannya talabul ilm itu wajib kita ini punya juhud, punya kesungguhan, punya semangat, kita harus punya pengorbanan, harus ada yang kita korbankan. Imma kita mengorbankan keluarga kita, imma kita mengorbankan pekerjaan kita dan sebagainya
untuk menghasilkan apa? Litahsil al-ilmu nafi', untuk kita bisa menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, supaya kita bisa menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Dahulu mereka berjalan kaki, menaikin keledai, onta, kuda dan sebagainya. Berbagai macam cara mereka akan lakukan. Ya, bahkan kita dulu ketika kita belajar, ya, di akhir tahun 90-an, di awal tahun 2000, ya, alhamdulillah waktu kita belajar nggak ada handphone. Ya, nikmatnya luar biasa. Handphone ini bisa menyita waktu orang, apalagi zaman sekarang. Nah, waktu kita dulu belajar, walhamdulillah tidak ada handphone, sehingga berkurang untuk kesibukan kita menyibukkan diri dengan perkara-perkara dunia ini. Ya, dulu kita belajar harus menempuh perjalanan yang jauh. Ya, belajar ke Yaman. Yaman bukan negara seperti Qatar atau Saudi Arabia ataupun Uni Emirat Arab, ya, Dubai, Bahrain, Kuwait, ya, mereka negara-negara Arab yang penuh dengan kemakmuran dan kenikmatan. Negara Yaman dari dulu sampai sekarang ya begitu-begitu aja, ya. Tidak ada perkembangan yang signifikan, termasuk negara Arab yang paling miskin adalah negara Yaman, ya. Tapi alhamdulillah negara yang miskin tapi diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu. Karena ini mungkin berkat dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendoakan kepada negara Syam dan negara Yaman, Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Berkata salah seorang, wa fi Najdina ya Rasulullah. Diulang sampai 3 kali, Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Wa fi Najdina ya Rasulullah. Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Wa fi Najdina ya Rasulullah. Ya. Rasulullah mendoakan keberkahan, ya Allah berikanlah keberkahan kepada negara Syam, ya, penduduk Syam ataupun negeri Syam ataupun negeri Yaman, berikan keberkahan. Orang Najd enggak terima. Ya Rasulullah, Najd juga ya Rasulullah. Tapi Rasulullah tetap mengatakan, ya Allah berikanlah keberkahan kepada negeri Syam wa negeri Yaman. Ya. Wa fi Najdina ya Rasulullah, sampai 3 kali. Lalu kata Rasulullah, wa fi Najd, dari negara Najd akan muncul, ya, tanduk syaitan dan akan muncul yaitu huru-hara dari negara tersebut. Dan Najd di dunia ini ada 2. Ada yang tahu? Najd. Ada 2 di dunia ini. Najd itu ada 2 di mana? Irak. Ada 2. Saya ngomongnya 2 bukan 1. Hah? Ayo. Najd di mana? Tadi Irak, betul. Ya, satu lagi mana? Saudi Arabia. Itu Riyadh itu Najd. Ya. Naam, Riyadh itu Najd. Sebelum disebut negara Riyadh, dia disebut dengan Najd. Ya. Nah, jadi Najd itu ada 2. Ya, Saudi Arabia dan Irak. Di sini khilaf. Ya, khilaf para ulama, ini Najd yang mana? Kalau yang berkomentar ulama Saudi, maka mereka akan mengatakan, oh itu Najd Irak, karena di Irak banyak peperangan, Irak demikian. Tapi ada ulama yang mengatakan bahwasanya dari Najd, dari Irak itu dulu Baghdad itu tempatnya para ulama, Imam Ahmad dan lain sebagainya dari Irak. Ya, jadi lumbung ilmu itu dahulu di Irak. Naam, ala kulli hal, wallahu alam Najd yang mana. Kemudian bahwasanya negara Yaman ini didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kebaikan, ya, bahwasanya akan muncul dari negara Yaman, ya, ketika ada kafilah yang muncul dari negara Yaman, Rasulullah mengatakan, atakum ahlul Yaman, telah datang orang-orang Yaman kepada kalian, mereka ini adalah orang-orang yang lemah lembut hatinya, ya. Nah, kemudian ada beberapa riwayat hadis, ya, yang menunjukkan, dan kemudian di yaumil qiyamah, di yaumil akhirah, Rasulullah di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah akan mengusir orang-orang dengan tongkatnya, menghalau manusia untuk tidak mendekati telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah memerintahkan untuk pertama kali yang minum di telaga Rasulullah adalah untuk penduduk negeri Yaman, ya. Nah, ini diantara beberapa riwayat hadis yang sahih, ya, dan akan keluar sayakhrujuna min Adan wa Abyan 12,000 rajulan yansuruna dinullah.
akan keluar dari negeri Yaman, dari kota Aden dan kota Abyan, ya itu di Yaman Selatan, sekitar 12.000 orang yang akan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dan dari negara Yaman muncul beberapa ulama-ulama kibar ataupun para sahabat-sahabat yang dari negara Yaman itu di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah, dan Abu Hurairah adalah orang Yaman. Kemudian Usama ibnu Zaid dan beberapa yang lainnya itu sahabat-sahabat dari negara Yaman. Kemudian ulama-ulama dari negara Yaman yang cukup masyhur adalah Al-Imam Abdul Razzaq ibnu Hammam As-San'ani rahimahullah, seorang a'immah ahlul hadis yang datang berbondong-bondong para ulama, di antaranya Imam Ahmad. Kemudian Yahya ibnu Ma'in Asy-Syafi'i dan yang lainnya. Mereka berbondong-bondong menuju San'a untuk belajar menimba ilmu hadis dari Al-Imam Abdul Razzaq ibnu Hammam As-San'ani rahimahullah taala. Itu zaman keemasan yang sangat luar biasa, zamannya Al-Imam Abdul Razzaq, yang mana kota San'a atau negara Yaman didatangi oleh para penuntut ilmu hadis dan para ulama dari berbagai negara untuk mereka duduk di hadapan Al-Imam Abdul Razzaq ibnu Hammam As-San'ani rahimahullah taala. Dan di akhir zaman kita ini yaitu Syekh Muqbil rahmatullahi alaih, yang mana banyak dari para talabatul ilm mereka datang dari berbagai negara yang duduk di hadapan Syekh Muqbil rahmatullahi alaih. Nah, kemudian dari negara Yaman ada Imam Asy-Syaukani, ada Imam San'ani rahimahullah taala, yang mereka merupakan a'immah yang cukup termasyhur karya-karyanya, banyak kita jumpai. Dan sampai hari ini walhamdulillah masih banyak dari para ulama dan para masyayikh dan para thalabatul ilm yang mereka menuntut ilmu agama, dan masih banyak markas-markas ahlu sunnah di negara Yaman untuk kondisi suasana lebih kondusif untuk kita menuntut ilmu di negara Yaman, ya. Karena di negara Yaman cenderung lebih sedikit perkara-perkara fitnatud dunia, ya. Fitnatud dunia itu lebih sedikit dibandingkan negara-negara yang lainnya. Nah, tapi kita tidak menafikan bahwasanya di negara lain seperti Saudi Arabia, di sana banyak para ulama. Silahkan, ya, antum kalau diberikan oleh Allah keluangan waktu, diberikan oleh Allah kemampuan untuk duduk di hadapan para ulama, silakan yarhal, ya. Antum terhal, keluar dari negeri-negeri antum, duduk di zona nyaman, ya. Kongko-kongko di kafe-kafe, ya, kita kebanyakan touring dan sebagainya, sekali-kali duduk di hadapan para ulama, ya, walaupun sebulan, 2 bulan, 3 bulan, syukur-syukur bisa setahun, 2 tahun, ya. Nah, jadi ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, setelah kita punya bekal ilmu yang bermanfaat ini, ya, karena Imam Ahmad rahimahullah taala beliau ditanya atau beliau mengatakan bahwasanya tujuan talabul ilm itu adalah rafa'al jahl an nafsi wa rafa'al jahl an ghairi. Menuntut ilmu agama itu yang pertama kali manfaatnya untuk siapa? Untuk kita pribadi masing-masing, mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita. Ya. Karena Imam Syafi'i rahimahullah taala dia mengatakan ta'allam falaisal mar'u yuladu 'aliman. Belajarlah kalian karena seorang bayi yang lahir dari perut ibunya, dari rahim ibunya, tidak ada bayi yang keluar menjadi seorang alim. Imam Syafi'i menjadi imam karena dia belajar. Imam Ahmad dia menjadi imam karena dia belajar. Imam Malik dia menjadi imam karena dia belajar, ya. Abu Hanifah dan yang lainnya dari a'immah yang ahlul hadis, ya. Mereka menjadi seorang imam karena mereka belajar. Ya, maka harus kita ini punya motivasi untuk kita ini belajar. Kemudian bagi barang siapa yang hendak belajar, tolong camkan baik-baik. Pertama kali yang harus kita camkan adalah al-ikhlas, ikhlasun niyah. Ini poin pertama. Kalau belajarnya cuman karena dendam sama orang kampungnya, ini orang kampung saya ini kurang ajar, ini begini pelaku, inilah ini itu, ntar saya pulang saya akan babat ini semua, saya akan basmi. Bukan seperti itu, ya. Kita belajar bukan untuk itu, kita belajar untuk diri kita pribadi dulu aja deh, ya. Setelah kita punya ilmu mumpuni, baru kita angkat kebodohan pada orang lain, kata Imam Ahmad, ya. Ikhlasun niyah. Ikhlaskan niat untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya belajar, mudahkan kami ya Allah untuk belajar ini supaya saya pribadi ini terbebas dari kebodohan, supaya ada ilmu agama, ya. Karena ilmu agama ini yang akan menuntun kita menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Surga itu diperoleh dengan apa? Dengan ilmu. Barang siapa yang meniti sebuah jalan yang di dalamnya terdapat ilmu agama, maka Allah akan mempermudah jalannya untuk menuju surga. Ya, surga hanya bisa diperoleh dengan ilmu agama. Naam. Jadi
saya ingin berpesan bahwasanya kalau antum masih ingin punya keinginan, tapi kayaknya udah pada malas semua untuk belajar, ya. Nah, kayaknya sudah nggak ada semangat lagi, pengen ta'addud terus. Ya, ta'addud zaujat itu seakan-akan sudah nomor 1. Nah, kalau ta'addud zaujat nggak ada ilmunya, kesian nanti antum babak belur. Ya, yang sana ngerengek-rengek, yang sini ngerengek-rengek, bingung dia. Ini gimana caranya ini menyelesaikannya, ya. Nah, ala kulli hal, ya, sebetulnya kalau kita diberikan oleh Allah keluangan, ya, berupa rezeki, berupa pekerjaan yang masya Allah, yang sudah autopilot, yang bisa ditinggal, ya, yang sudah bisa menghasilkan, apalagi yang kita cari. Nah, orang yang dia ada seorang pemilik perusahaan, dia sudah jenuh dengan pendidikan di Indonesia ini, bahkan sudah nggak percaya dengan pesantren yang ada di Indonesia, karena pesantren di Indonesia ini banyak membuli, ya. Ya sama saja, yang ahlus sunnah dan ahlus sunnah sama saja. Pesantren-pesantren itu isinya ya gitu-gitu aja, ya. Dari sisi kualitas pendidikan, ya ala kulli hal masih mending lah daripada enggak sama sekali, ya. Dia merasa khawatir dengan anak satu-satunya, dia punya kemampuan, dia ingin menyekolahkan anaknya di mana? Di Australia, bukan negara Islam. Wah, Australia itu lebih enak, nyaman ini dan sebagainya, ya. Ya, karena memang tidak tahu bahwasanya menuntut ilmu agama itu bukan di Australia, menuntut ilmu agama itu ya kiblatnya di negara Arab. Notabene-nya demikian, ya. Karena di sana banyak ulama. Menghindari pesantren di Indonesia tapi mau mondokkan anaknya di Australia. Ya keliru, orang Australia aja mondok di sini kok banyak mondok di Indonesia. Nah, ala kulli hal, ya, teman-teman sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mudah-mudahan masih ada semangat untuk nuntut ilmu, ya. Kalau ada kelebihan, jalan-jalan. Ayo kita jalan-jalan ke Yaman. Jadi travelnya dirubah, jangan travelnya umroh kemudian umroh terus. Sudah umroh sudah berkali-kali, sudah sering umroh. Ya, ayo kita gimana ini? Kita punya program dari RCTA ini kita akan menggalang bahwasanya para teman-teman ikhwan-ikhwan yang mau belajar ke Yaman bisa lewat RCTA. Ya, barangkali Pak Yasin bisa mengakomodirin nanti. Ya, yassarallahu umur, semoga Allah mudahkan. Ya, ayo kita gimana ikhwan-ikhwan? Kita mau jalan-jalan ke Yaman ini sambil kita duduk sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ya, yang bekerja ngambil cuti deh ke perusahaannya 3 bulan. Ya, mau kemana? Mau ke Yaman, mau belajar. Ya. Nah, jadi kita jangan kalah sama kelompok yang lainnya yang suka jalan-jalan 3 bulan, 4 bulan. Mereka aja berani kok jalan-jalan 3 bulan, 4 bulan, kita yang ahlus sunnah nggak berani. Cemen amat antum ini. Ya, mereka nggak punya kerjaan tapi jalan-jalan ke seluruh negeri, kemana-mana mereka jalan, bawa kompor, bawa bantal, bawa guling, bawa semua. Cuman biniknya aja nggak dibawa. Ya, mereka berani tawakal ala Allah. Bagaimana antum mau tawakal ala Allah? Rezeki itu akan datang sendiri dan ilmu itu akan datang sendiri. Ya. Jadi kata mereka, semakin mereka banyak jalan-jalan, ilmunya itu akan mendatangin mereka. Kalau ahlu sunnah tidak demikian filosofinya. Ahlu sunnah itu dia yang harus mendatangi ilmu, bukan ilmu yang datang kepada dia. Kalau mereka dibalik, mereka dengan banyak berkelana melakukan touring ke jalan-jalan itu, mereka akan mengatakan ilmu itu akan datang sendiri. Ya. Kalau demikian ya enak aja, asal kita di puncak tiap hari, di Pelabuhan Ratu, di mana kita duduk jalan-jalan. Kenapa? Ilmu akan datang sendiri. Ya. Nah, jadi ana pribadi pengen dari ikhwan-ikhwan itu punya program demikian. Ayo kita program jalan ke mana? Ke Saudi, kalau Saudi kan agak ribet, mungkin ke Yaman yang lebih mudah. Ya. Ya, visanya 3 bulan, ke Saudi juga 3 bulan, ke Yaman juga 3 bulan, ya. Atau mungkin umroh dulu kemudian ke Saudi atau ke Yaman, ke umroh kemudian ke Yaman atau ke Yaman dulu baru umroh, ya. Nah, jadi ada semangat untuk kita ini dan kita ini tahu, supaya kita ini tahu bagaimana susah payahnya menuntut ilmu agama, ya. Kita dulu alhamdulillah makannya biasa-biasa saja, makan roti khubus itu cuma 1, khubus yang kecil, ya, yang kecil itu khubus itu. Nah, makanya satu santri 1, nggak boleh nambah. Nah, itu dari pagi jam 7, kurang lebih jam 7 sampai zuhur, udah nggak makan lagi itu. Roti 1 dicocol-cocol, ada idam itu kuah.
kuah ada kacang-kacangan gitu, ya cuman cocol-cocolan aja, cuman supaya rotinya agak lembek dikit lah. Nah, kemudian siangnya makan nasinya nasi kuning ala-ala Yaman gitu. Ya, kemudian disiram sama tomat, saus tomat, kadang dikasih potongan-potongan kentang. Ya, nggak ada daging sama sekali. Daging itu kalau puasa, kalau lebaran baru ada daging. Kalau hari biasa nggak ada daging sama sekali. Nah, sehingga Syekh Mukbil rahimahullah pernah ditanya oleh salah seorang dari Sudan, tamu dari Sudan, ya Syekh, kenapa antum nggak ngasih santri-santri ini makan daging? Kata Syekh, bisa kami kasih makan daging bisa, tapi perlu diketahui, Al-Yaman yurabbir rijal, bahwasanya orang yang datang ke Yaman itu orang-orang yang betul-betul laki-laki yang sejati. Yaman itu menempa seorang menjadi laki, itu ke Yaman, ya. Naam. Sehingga dikatakan oleh Syekh Mukbil rahimahullah, barang siapa yang datang ke Yaman dia mau duduk thalabul ilm, fadhal ahlan salam. Dan di Yaman itu enggak ada paksaan dalam menuntut ilmu. Syekh enggak pernah mencatat, enggak pernah diabsen, bebas, ya. Yang mau tidur silahkan, yang mau belajar bebas. Nah, kata Syekh, kalian itu lebih nikmat di negeri kalian. Ada yang datang dari Amerika, dari Inggris, dari Prancis, ya, dari negara Eropa, dari Aljazair, Libya, ya, banyak dari beberapa negara. Kalian di negeri kalian lebih nikmat. Kalau kalian datang ke Yaman belajar. Kalau mau nikmat ya pulang saja. Nah, sehingga orang yang datang ke sana itu ya betul-betul orang niat belajar. Ya, niat belajar untuk supaya dia itu yanfa li nafsi, yanfa li ahli, wa yani yanfa ya na'am li sya'bi, ya, manfaat untuk dirinya, keluarganya, untuk masyarakatnya. Naam. Baik, ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum, ya. Kita sengaja mengambil topik bahasan seperti ini supaya ya ingin kita memberikan motivasi kepada antum semua semangat dalam thalabul ilm. Kalau semangat thalabul ilmnya ini sudah bagus, sudah mumpuni, fondasinya sudah kuat, baru kita akan berbicara ini topik bahasanya ini apa ini? Ada bersihkan hati sampai mau jatuh ini. Apa bersihkan hati merajut ukhuwah. Baru kita mau berbicara poin ini. Ya, bersihkan hati. Naam, jadi hati ini harus bersih dengan cara bagaimana? Dengan cara kita ikhlasun niyyah talabul ilm. Kalau kita ini bisa menghargai gurunya, bisa menghargai majlisul ilm, baru kita akan bisa membersihkan hati kita. Naam. Jadi hati ini akan bersih ya ketika kita tahu qimatul ilm wa qimatuz zaman. Ya. Kita tahu pentingnya ilmu, manfaatnya ilmu, kita tahu pentingnya waktu, ya, dan kita tahu pentingnya atau posisinya seorang alim, seorang yang memiliki ilmu. Nah, kadangkala kita nggak tahu manfaatnya ilmu itu apa, nggak tahu manfaatnya dibimbing guru itu seperti apa, dan kita juga nggak tahu manfaatnya waktu itu bagaimana. Padahal waktu itu di kalangan para ulama dan para thalabatul ilm, wah luar biasa. Kita dulu belajar itu ya, nikmatnya luar biasa. Kita nggak tahu hari sama sekali kecuali hari Jumat. Dalam sepekan itu kita nggak tahu hari kecuali hari Jumat. Kenapa kalau hari Jumat? Karena sebagian teman-teman itu kalau sudah hari Jumat sudah mulai terang begini, ya mereka pada main bola di Sohro, di padang pasir tuh. Tapi padang pasirnya dingin. Ya kalau di Yaman itu dingin, nggak panas seperti negara yang lainnya. Jadi mereka kalau sudah mulai terang seperti ini, sudah mulai keluar matahari, pada main bola. Oh, hari Jumat berarti. Udah taunya hari Jumat aja. Kita nggak tahu tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, kita nggak tahu. Ya, nggak ada handphone sih. Nggak ada kalender, kita nggak tahu sama sekali. Ya, tiba-tiba duduk di sana udah setahun, udah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, nggak berasa sama sekali. Ya. Sampai ada salah satu ya ustadz kita ya dulu di Yaman itu, dia hari Kamis, zuhur, dia sebelum zuhur dia mandi, wah, sudah rapi, pakai jas wangi. Anak tanya, ente mau kemana? Masjid, ngapain? Jumat. Saya bilang, ente salah, ente hari Kamis. Ya Allah, kata dia. Nggak tahu itu, dipikir hari Jumat. Ya, dipikir hari Jumat, dia udah rapi, mau ke masjid, mau sholat Jumat. Ya,
Nah, memang nggak tahu hari sama sekali. Sama sekali tidak tahu hari, tidak tahu tahun, nggak tahu kita, nggak tahu sama sekali. Ya, nah, sehingga waktu itu betul-betul bermanfaat. Duduk ya di sana itu durusnya itu ada dua. Ada durus yang wajib, ada durus yang ya mustahab, boleh-boleh saja mau ikut mau enggak bebas. Ya, yang wajib itu durusnya syekh di masjid. Setelah sholat zuhur, setelah sholat asar, bainal maghrib wal isya. Ya, itu durusnya syekh yang wajib untuk dihadiri. Ya, dalam satu masjid, dalam satu majlis itu yang hadir 3.000 santri. Ya, kalau hari liburan itu sampai 5.000 orang yang hadir. Nah, mereka di sana antusias. Liburannya ke mana? Liburannya ke pesantren. Kalau kita kan liburannya ke puncak. Puncak tiap weekend macetnya luar biasa. Apa sih dilihat di puncak? Ya, coba adain weekend itu. Ayo weekend kita ngadain gathering daurah. Adain sering-sering daurah tiap sebulan sekali kayak oleh mana? Ya, adakan daurah-daurah yang bermanfaat sehingga manusia ini nggak tersibukkan dengan jalanan. Nah, di Yaman itu atau di negara Arab itu liburannya itu 4 bulan. Utlah Soifiyah, liburan musim panas. Liburan itu libur total. Pekerjanya libur, kemudian anak sekolah juga libur. 4 bulan. 4 bulan itu dimanfaatkan oleh mereka untuk belajar. Ya, bahkan ada yang datang dari negara Saudi Arabia, ada yang datang dari Emirat Arab, ada beberapa negara yang mereka datang khusus untuk belajar ketika mereka liburan. Nah, maka antum ikhwan-ikhwan yang masih Masya Allah masih semangat ya, masih fisiknya bagus, masih pemikirannya cerah, yang punya potensi IT, dikembangkan IT-nya untuk menopang dakwah, yang punya finansial untuk dia menjadi seorang pedagang, terus semangat berdagang untuk yaitu hartanya diperuntukkan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk membantu orang-orang yang mau belajar, untuk membantu mensukseskan acara-acara yang di dalamnya orang menuntut ilmu agama. Karena Yaman itu dengan santri 3.000 sampai 5.000 orang itu dari mana duitnya? Ya, pasti akan bertanya-tanya. Oh, berarti Syekh Muqbil orang kaya dong? Enggak ada. Syekh itu orang miskin. Ya, enggak punya duit. Di Yaman ya, Syekh dan murid-muridnya itu orang miskin semua, enggak ada yang punya duit. Miskin, tapi subhanallah makanan itu 3 kali sehari. Dan yang sudah berkeluarga diberikan mukafa'ah, walaupun mukafa'ahnya kata Syekh diberikan untuk susu anak-anaknya saja nggak cukup, tapi diberikan tepung, diberikan minyak, dicukupin yang sudah keluarga. Ya, dari mana dana-dana tersebut? Ya, dana-dana tersebut dari para muhsinin yang mereka orang-orang bekerja, orang-orang kaya yang ada di Saudi Arabia. Ya, mereka menyumbangkan hartanya di jalan Allah. Ya, kenapa? Karena tahu ini dakwah yang benar, dakwah tauhid, dakwah sunnah, yang bisa mencetak kader-kader yang untuk mereka berdakwah di jalan Allah, maka mereka nggak segan-segan untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Ya, seperti zaman sahabat. Zaman sahabat demikian, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan Abdurrahman ibnu Auf ya, mereka akan berlomba-lomba mengeluarkan hartanya. Ya. Naam, hartanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, katanya ada yang meneliti itu kalau dikurskan uang zaman sekarang itu hartanya zaman dahulu hampir 15 abad yang lampau itu ya, hartanya Umar zaman dahulu itu sudah di zaman sekarang sudah dicatat itu sekitar 2,3 triliun. Ya, itu zaman dulu. Zaman dulu, orang sekarang nyari uang 1 triliun ya susah. Ya, itu zamannya Umar, zamannya sahabat demikian. Nah, artinya bahwasanya keberkahan yang sangat luar biasa mereka itu. Tapi mereka ketika diminta untuk mereka mengeluarkan ya hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, bahkan habis-habisan. Abu Bakar, Umar ini habis-habisan sampai habis nol, enggak punya harta. Sampai pernah suatu ketika Rasulullah, Abu Bakar dan Umar ini sama-sama enggak ada yang dimakan, bingung ya. Rasulullah, Abu Bakar, Umar ini nggak ada makanan, bingung ya. Akhirnya subhanallah diundang sama orang Ansor, diundang makan, dipotongkan kambing seperti kita semalam makan kambing guling ya, dipotongkan kambing dan makan, disediakan rutop ya, kurma muda dan sebagainya, makan Rasulullah. Selesai makan Rasulullah mengatakan ya, wallahi la yus'alunna hadzal na'im yaumal qiyamah, demi Allah kita akan ditanya tentang kenikmatan ini. Tadi malam kita makan 3 kambing guling,
Demi Allah kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kenikmatan yang kita makan semalam. Ya. Naam. Jadi semua kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. La yus'alanna hadzal na'imu yaumil qiyamah. Kita akan ditanya tentang kenikmatan ini di yaumil qiyamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi ketika itu Abu Bakar dan Umar tidak memiliki uang, tidak memiliki harta, tidak ada makanan yang dimakan ketika itu. Ya. Naam, ikhwatal iman rahimani wa rahmakumullah. Ya, semangat setelah kita mumpunin, kita belajar dan terus belajar, jangan malas dalam belajar dalam thalabul ilm. Ya. Naam, kalau ikhwanya seperti ini ya, semuanya ini antum semua kan dari tempat-tempat yang berbeda ya, enggak semuanya dari Depok ya. Nah, ini acara Masya Allah bagus ya. Semoga bisa berjalan berkesinambungan dan semoga tetap solid ikhwan-ikhwan yang ada di sini. Sampai di luar pun tetap antum semua akan solid ya. Nah, sekali lagi semangat dalam thalabul ilm ya. Kalau kita semangat dalam thalabul ilm itu ibadah kita enak ya. Kita belajar itu enak dan kita ngurus kajian juga enak ya. Karena kajian ini perlu di-manage. Kajian itu perlu di-manage. Naam. Jadi ada yang memanage ustadznya, kemudian ada yang memanage jadwal kajiannya, ada yang memanage mungkin bagian keuangannya, ya. Semuanya itu harus ta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah, ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam perkara kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Dan jangan kalian tolong menolong dalam perkara permusuhan, ya, dalam perkara dosa. Nah, di Yaman ya yang santrinya ribuan, apa Syekh ngurus sendiri? Enggak. Syekh cuman tugasnya dia ngajar. Beliau cuman ngajar. Beliau di luar kesibukannya, beliau menulis kitab-kitabnya, mencatat. Dia duduk di perpustakaannya mencatat, menghasilkan karya-karya ilmiah. Kemudian kalau zuhur biasanya pelajaran kita dulu materinya kitab Sahihul Jami' mimma laysa fi sahihain karya Syekh Mukbir rahmatullahi alaih 6 jilid ya. Kemudian diselang-seling hari pertama kitab Al-Jami'us Sahih mimma laysa fi sahihain, hari berikutnya tafsir Ibnu Katsir. Kemudian dars asar dikhususkan untuk kitab Sahih Bukhari. Ya. Kemudian dars Bainal Maghrib wal Isya Sahih Muslim. Kadang beliau juga baca kitab-kitab beliau yang lainnya, tapi materi yang utama adalah Sahih Muslim. Naam. Perlu diketahui bahwasanya Syekh rahimahullah taala membaca kitab Sahih Bukhari itu seingat ana 12 tahun lamanya. Membaca kitab Sahih Bukhari 12 tahun. Membaca kitab tafsir Ibnu Katsir 13 tahun. Ya, sabarnya untuk menghasilkan ilmu, sabar. Ya. Kata Imam Zuhri rahimahullah taala, ya, bahwasanya menuntut ilmu agama itu innama akhadhal ilm syai'an bi syai'in. Ya, menuntut ilmu agama itu step by step. Faman akhadha al-ilma bil jumlah dhahaba bil jumlah. Barang siapa mengambil ilmu agama itu porsinya besar, maka hilangnya pun akan besar. Wa innama akhadha al-ilma syai'an bi syai'in. Akan tetapi mengambil ilmu itu step by step, sedikit demi sedikit, seperti pepatah bahasa Indonesia. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Ya. Jadi di dalam menuntut ilmu jangan buru-buru. Pengennya cepat selesai, cepat selesai, ganti kitab. Ngapain ganti kitab kalau nggak ngerti, nggak paham buat apa? Ya. Nah, jadi usahakan kalau menuntut ilmu agama, karena sekali lagi untuk menghasilkan ilmu yang bermanfaat selain niat, yang kedua butuh kesabaran. Butuh orang yang sabar. Sabar dia mau duduk di majelis ilmu, sabar dia mencatat, sabar dia harus menghabiskan waktunya ya di tempat yang nggak enak, makanannya nggak enak, ya tidurnya juga nggak nyenyak, ya nggak seperti di rumahnya mungkin enak dia tidurnya. Sabar. Orang menuntut ilmu agama itu butuh kesabaran, maka sabar. Naam, jadi ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, untuk kita merajut ukhuwah ini kita harus sinkronkan dengan kita menuntut ilmu agama. Kalau tanpa dibarengi dengan bersinergi dengan menuntut ilmu agama, maka tidak ada gunanya merajut ukhuwah, ya.
ini tidak akan ada gunanya. Demikian pula dengan membersihkan hati, bersih-bersih hati ini subhanallah luar biasa, ya. Bersih-bersih hati ini. Kadang-kadang kalau mau bermajelis ilmu itu pilih-pilih. Itu majelisnya siapa? Oh, Ustaz fulan. Oh, jangan datang, percuma. Itu orang begini ya. Belum thalabul ilm sudah ghibah, sudah membicarakan. Loh, ini orang masih lebih baik dari antum. Dia mau duduk di hadapan para ulama, antum duduknya dengan siapa? Ya. Naam, kadang kala ada yang demikian. Ngajinya di mana? Ngajinya di Depok. Ngaji itu di kota, jangan di Depok. Dianggap Depok ini desa. Ya. Ada itu. Beneran ini ada. Tahu kota itu di mana? Kota itu di Krukut. Nah, itu kota. Naam, kota Jakarta maksudnya. Ya, ngaji itu di kota sono. Jangan di Depok itu desa. Oh iya. Jadi makanya antum jangan ngaji di Depok aja. Kalau ada yang di Jakarta di mana, datengin. Karena dulu kita pun sebelum kita ke Yaman, kita akan datengin majelis ilmu di mana saja. Sehingga Imam Malik mengatakan ilmu itu didatengin, bukan ilmu itu yang datang. Kalau kita kan sekarang dibalik. Ya, ustadznya suruh datang kemana gitu. Nah, kalau dahulu kita semangat menuntut ilmu, ada di mana kajian? Oh, di daerah sana. Wah, kita senang menuntut ilmu itu, semangat. Ya, kalau zaman sekarang, apalagi zaman gadget, apalagi live seperti ini. Ini nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat betul. Tapi ini cuma wasilah, ya. Karena orang yang mau duduk dia bermajlisul ilm, ini ada keutamaan. Di sini malaikat hadir. Malaikat ini hadir dan mendoakan mereka para talabatul ilm yang menuntut ilmu agama, ridwan bima yasna. Malaikat itu ridho dengan apa yang dikerjakan oleh para penuntut ilmu agama, didoakan oleh malaikat. Ada keberkahan di dalamnya. Ya. Naam. Jadi usahakan di mana ada ilmu itu diadakan kajian, datengin. Ya. Karena dahulu a'immatus salaf demikian, ya, ada kisah dari a'immatus salaf, 5 orang pemuda salaf yang mereka menuntut ilmu agama, ya. Jadi dari pagi sampai malam mereka belajar. Di satu majelis selesai, pulang mereka ke kontrakannya. Ya, zaman kita mungkin kontrakan kos-kosan, ya. Mereka pulang. Sudah mereka murojaah belajar sebagainya. Terus tersiar kabar mungkin jam 9 gitu. Oh, ada syekh, ada alim fulan, dia membuka pelajaran di makan fulaniyah. Bergerak mereka berangkat. Ke sana ada pelajaran lagi. Belajar mereka, selesai. Ulang lagi. Enggak taunya zuhur ada pelajaran lagi. Ada alim fulan membuka pelajaran di tempat sana. Dikejar lagi sama mereka. Ya. Kemudian asar ada lagi di sana. Maghrib ada lagi. Terus sampai mereka itu berkejar-kejaran untuk mencari halaqah ilmiah, halaqatul ilmiah. Mereka cari, ya. Sampai akhirnya suatu ketika, ya, mereka melewatin pasar, dilihat ada ikan segar, ada yang jual ikan segar. Namanya manusiawi, ya. Pengen makan yang enak. Karena mereka makanannya ala kadarnya. Ya, ala kadarnya. Ya, kalau kita di Yaman dulu cuman roti dicelup-celup gitu aja biar agak lembek rotinya, ya. Nah, sama. Lebih dahulu lagi nih, ya. Mereka demikian, pengen makan ikan. Oh, ada ikan nih. Kita beli, dibawa pulang ke kontrakan mereka. Dibawa pulang, ditaruh, hendak mau diolah ini makanan atau ikan ini. Tersiar kabar bahwasanya ada alim fulan membuka pelajaran di tempat makan fulaniyah. Ditinggal itu ikan. Mereka pergi. Sampai 3 hari itu ikan nggak disentuh oleh mereka. Ya, nggak sempat untuk ngolah ikan. Akhirnya tersiar kabar di hari ketiga, ya, anggap saja siang deh, ya. Mereka sudah mau ngolah, anggapnya sudah mau diolah ikan itu. Terdengar kabar lagi bahwasanya dibuka daras di pelajaran fulaniyah. Akhirnya dimakan ikan itu mentah-mentah oleh mereka. Ya. Nah, sudah nggak ada waktu lagi untuk mereka duduk, ya, kongko-kongko di warung-warung kopi. Bikin kopinya aja lama. Ngerebus air harus 85 derajat. Airnya diukurin. Airnya diukur 85 derajat. Kemudian ada cup-cupnya macam-macam modelnya, ada saringannya. Ya Allah, ngambil waktunya bermenit-menit. Mau minum kopi cuma 1 sloki aja nunggunya setengah jam. Minumnya cuma diseruput 1
Selesai. Apa nikmatnya kopi pahit? Filosofi kopi ini apa? Nggak ngerti ana sama orang-orang penggila kopi ini. Nikmat luar biasa. Ini nikmat kopi pahit kok nikmat. Wallahi ana bingung sama orang penikmat kopi itu. Gimana rasanya? Oh, rasanya enak, rasanya fruity. Ya. Afwan ya. Ini nyinggung yang punya kafe. Ala kulli hal. Beneran, kita ini kadang bingung sama filosofi kopi. Anda pernah ngelihat seorang barista, ya, seorang barista di kedai kopinya, dia mau ikut lomba, ya. Ini kopi berbagai macam kopi, ya, diseduh demikian kemudian dirasakan. Nah, bagaimana? Ini kopi disarah, ada sarahnya kopi ini. Kalau itu dijadikan sebuah kitab, itu sudah berjilid-jilid kopi itu. Ini kopi dari Gayo, ini ada satu buku sendiri. Ini belum ada yang nulis, antum coba ditulis. Dibuat syarah kopi Gayo. Kopi Gayo itu ada fruity-fruitinya. Ya, apalagi lah. Ini kopi satu-satu disarah sama barista ini. Bagaimana menurut Anda? Oh, ini rasanya agak demikian. Kalau yang ini seperti ini ada begini ini. Anda ngelihat, Anda sebagai orang awam yang bodoh dengan kopi, Anda ngelihat ini orang gila ini. Nggak waras kopi diajak ngobrol. Ini kopi diajak ngobrol. Kalau kita mau mensyarah sebuah kitab itu sudah berapa jilid itu? Beneran? Nah, kita aja kalau mau ngajar, kita mau mensyarah satu kalimat dari kalimat Al-Imam Al-Humaidi yang itu ana nukil dari YouTube. Dari YouTube-nya cuma 18 menit, tapi kita nulisnya itu sampai 1 jam. Ya. Nah, nulisnya gitu kita 1 jam. Nggak kelar-kelar. Padahal durasinya cuma 18 menit. Ya, di YouTube itu. Nah, jadi demikianlah. Itu pencinta kopi itu luar biasa. Dikurangin deh minum kopi ya. Sampai ada yang mengatakan membuahkan hadis yang palsu. Tahu apa itu hadis palsunya itu? Bahwasanya kopi ini minuman ahli surga. Dari mana Bapak minuman ahli surga itu kopi? Zanjabil itu minuman ahli surga. Jahe. Ya. Nah, sehingga ada lagi majelis gahwa. Gahwa zanjabil, ya. Kan ada banyak majelis-majelis itu di puncak ini. Ya. Qahwa zanjabil, kopi jahe. Naam, ala kulli hal ya. Jadi jangan kita menyia-nyiakan waktu kita, menyibukkan waktu kita dengan perkara-perkara yang demikian. Bolehlah kita ngopi-ngopi sekali-kali waktu, tapi kalau keseringan ngopi-ngopi juga nggak baik juga. Ya. Kalau kita keseringan ngopi juga nggak baik juga, karena ya ada sebuah kitab, ya, Qimatuz Zaman 'indal Ulama. Ini masih kuat nggak? Kayaknya sudah gerak-gerakin. Kayaknya sudah pegel semua kakinya ini. Kebanyakan ini makan kacang asam urat. Kasih cemilan Pak Yasin biar nggak ngantuk ini. Nah itu apa itu jahe? Nah biar nggak ngantuk itu. Ya, Qimatuz Zaman 'indal Ulama karya Abu Ghudda. Ya, walaupun penulisnya ini fihil kalam, tapi apa yang dia nukil itu benar. Ya. Bagaimana seorang ulama zaman dahulu itu a'immatus salaf, a'immatu ahlul hadis ya. Mereka itu memanfaatkan waktu sangat luar biasa. Ya. Mereka yahtam bi ilmu sanad. Ilmu sanad hadis itu dihafalkan oleh mereka. Ya. Sehingga kalau kita membaca kitab Sahih Bukhari di hadis yang pertama yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari, bab an-niyah, innamal a'malu binniyat, itu dari jalannya gurunya Al-Imam Al-Bukhari, yaitu Al-Imam Al-Humaidi. Qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Al-Humaidi, qala haddatsana Sufyan. Sufyan itu kalau dalam Sahih Bukhari itu sudah bisa dipastikan 100%. Karena Sufyan itu ada 2. Ada Sufyan ibnu Uyainah dan Sufyan Ats-Tsauri. Kalau kita belajar ilmu hadis enak, ngerti kita. Ya. Tapi kalau sudah dipastikan di dalam kitab Sahih Bukhari, kalau di situ haddatsana Al-Humaidi an Sufyan, sudah bisa dipastikan Sufyan itu adalah Sufyan ibnu Uyainah.
Karena Al-Imam Al-Humaidi dia duduk dengan Sufyan ibnu Uyainah 19 tahun lamanya. Jalastu inda ibnu Uyainah 19 sana. Aku duduk di hadapan Sufyan ibnu Uyainah 19 tahun lamanya. Ya. Naam, jadi sudah bisa dipastikan haddatsana Al-Humaidi, qala Al-Humaidi, Masmul Humaidi. Dulu kalau Syekh Muqbil suka bertanya demikian. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, dan hadis di Yaman itu dihafalkan. Hadis Yaman dihafalkan dengan sanadnya, ya. Jadi kalau ditanya Syekh kadang membaca qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Al-Humaidi, Masmul Humaidi. Siapa namanya Humaidi? Syekh bertanya, ya. Namanya Al-Humaidi Abdullah, kunyahnya Abu Bakar. Ya, Abu Bakar kunyahnya namanya adalah Abdullah ibnu Zubair ibnu Isa Al-Humaidi. Ya. Qala haddatsana Sufyan. Man Sufyan? Sufyan ibnu Uyainah. Qala haddatsana Az-Zuhri Muhammad ibnu Muslim. Ya. Naam, jadi sanad hadis itu dihafalkan. Dihafalkan dan nama-nama perawi itu dihafalkan. Ya. Sehingga kita tahu sehingga tadi ana memperkenalkan diri, mungkin antum enggak kenal sama ana, khawatir di jalan cuman gini, Assalamualaikum. Padahal enggak tahu namanya siapa. Ya. Kalau zaman dahulu a'immatus salaf dicatat nama-nama perawi ini, dicatat kemudian nama gurunya siapa, nama bapaknya siapa, silsilahnya itu harus jelas. Ya. Karena kalau silsilahnya atau sanadnya itu tidak jelas, dia disebut dengan majhulul hal, keadaannya tidak diketahui siapa orang ini. Ya. Kalau dia majhulul hal, tidak diketahui gurunya siapa, ini orang berguru dengan siapa. Kalau kita membuka kitab Syiar A'lamun Nubala yang jumlahnya 21 jilid yang berbicara tentang dari zamannya dari sahabat sampai a'immah ahlul hadis, itu akan dijelaskan ya silsilahnya, namanya dia, turunannya siapa, kemudian dia guru-gurunya itu siapa, kemudian murid-muridnya itu siapa. Ya, semuanya itu dicatat dan dibukukan oleh para ulama. Nah, sehingga jelas ketika kita itu menuntut ilmu agama, kita duduk dengan siapa, kita harus tahu. Ya, tadi saya ingin menerangkan qimatuz zaman 'indal ulama, pentingnya waktu di kalangan para ulama. Ada seorang perawi, ya, saking dia seriusnya mempelajari sanad hadis, ya, qala haddatsana fulan an fulan, qala haddatsana an fulan haddatsana, ya, dihafalkan sanad hadis. Ya, ini kisah sering dibawakan oleh Syekh Muqbil rahimahullah taala ketika di majelisnya. Ya, Syekh itu nggak monoton dia ngajar hadis, ngajar tegang enggak. Dia kadang membawa jogi-joginya para ulama. Ya, kisah-kisahnya para ulama yang jenaka. Jadi ulama salaf itu ada kisah-kisah jenaka. Ya, nah ini perawi dia saking sibuknya dia menghafal sanad hadis, datang waktu azan dan dia diantaranya mungkin dia seorang muadzin, dia azan. Yang dia azankan itu bukan azan seperti biasa Allahu Akbar, tapi yang dia kumandangkan adalah sanad hadis. Qala haddatsana fulan an Allan, qala haddatsana fulan. Ya. Naam, saking seriusnya dia menghafalkan sanad hadis. Ini yang kisah yang pertama. Kisah berikutnya ada seorang ulama ahlul hadis yang dia hendak ke air, ya, ke toilet, itu menyuruh santri-santrinya, salah satu santrinya untuk membacakan sanad hadis di balik pintu kamar mandi. Ya, sehingga dia dengar sanad hadis itu, enggak lupa biar enggak hilang sanad hadis itu. Nah, artinya mereka demikian sangat seriusnya dalam menuntut ilmu agama, menuntut ilmu hadis, sehingga tidak mau terlewatkan sedikit pun, ya, dari sisi kehidupan mereka. Sama dengan kita dahulu. Syekh Muqbil rahmatullahi alaih ketika selesai sholat, kadangkala beliau bertanya kepada santri-santrinya di depan, di belakang, samping, kanan, kiri. Dan Syekh itu paling senang bertanya kepada murid. Jadi interaktif. Ya. Sehingga kita ini yang belajar di Yaman ini kadangkala kita interaktif bertanya, tapi kita ditanggapin oleh teman-teman ini, waduh jangan ngaji sama Ustaz Fulan, kenapa? Banyak bertanya. Pada takut ditanya. Ya, takut ditanya ini nggak ada hukumannya, tapi enak. Apa? Sok terapi, insya Allah seumur hidup nggak lupa. Walhamdulillah kalau anak ngajar di mana-mana anak selalu bertanya. Walhamdulillah sudah 15 tahun. Ya, teman-teman di Depok ini itu ingat sama anak dan dimanapun anak ngajar selalu ini Ustaz suka bertanya dulu kalau di majelisnya.
Ya, nggak lupa mereka. Walhamdulillah mereka nggak lupa dengan pertanyaan ana. Ya, dan itu kebiasaan Syekh Muqbil, dia bertanya. Dikasih pertanyaan. Bahkan ketika beliau sudah di podiumnya, ya, beliau akan mengatakan, "Indi su'alun kabirun mithlu dza." Saya punya pertanyaan besar seperti ini, kata Syekh. Ya, siapa yang bisa menjawab? Falyarfa'u yadu. Angkat tangan siapa yang berani. Itu nggak ada yang berani. Walaupun di situ banyak orang dari santri-santri yang senior yang mustafid, mereka nggak ada yang berani. Mereka diam mengumpet. Ya. Biasanya Syekh nunjuk, ya fulan, endak ya fulan. Orang Libya atau orang mana? Ya Allah, kum, bangun. Ya, ditanya, anta takhaf minas su'al, kamu takut dengan pertanyaan? Ya, na'am ya Syekh. Ya. Syekh bertanya, kalau nggak bertanya tentang nahwu, dia akan bertanya tentang sanad hadis atau tentang kedudukan hadis. Ma halul hadis, man sahabiyyu, wa man akhraja, wa ma halu. Ya, Syekh akan bertanya, bagaimana kedudukan hadis, sahih apa dhaif? Ya, siapa sahabat yang meriwayatkannya dan siapa yang meriwayatkan hadisnya? Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu sering ditanya oleh Syekh Muqbil rahmatullahi alaih. Baik, ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum, ya. Saya sengaja membawakan ya kisah-kisah dari para ulama dan thalabatul ilm dan bagaimana mereka menuntut ilmu agama supaya kita punya motivasi untuk kita ini punya progres. Kita punya progres, punya apa yang kita mau inginkan dari kehidupan dunia ini. Dunia ini ya kehidupannya seperti ini aja. Monoton, ya. Nah, tapi kalau kita ada progres yang berbeda, ya, kita mau belajar di hadapan para ulama, itu luar biasa, ya. Luar biasa. Jadi kalau mau belajar dengan para ulama jangan untuk bangga-banggaan, untuk gaya-gayaan. Ikhlaskan niat belajar, ya, betul-betul menuntut ilmu agama, pulang bermanfaat terhadap keluarganya, terhadap masyarakatnya, dia bisa mengamalkan ilmunya. Ya. Orang yang dia belajarnya ikhlas itu akan nampak hasilnya. Ya. Orang yang dia pulang dari Yaman, jangan dikira pulang dari Yaman itu semuanya bisa ngajar, enggak semuanya. Itu akan terselektif dengan sendirinya. Dengan alam, dengan kehidupan, dengan komunitasnya itu akan terselektif dengan sendirinya. Ya. Ada yang dia pulang dari Yaman, dia nggak bisa ngajar. Terpaksa dia jual pisang di pasar. Ilmunya nggak bermanfaat. Ada yang dia pulang dari Yaman, ya nggak bermanfaat. Karena suka membicarakan orang sana sini, akhirnya orang nggak senang dengan dia, nggak bermanfaat. Ya, jadi berangkat dari Indonesia, ikhlas sampai sana belajar, fokus belajar, pulang insya Allah bermanfaat. Ya, kemudian ya, jangan menyibukkan diri dengan perkara-perkara fitnah. Ya, untuk merajut ukhuwah itu perlu tasfiyah, pembersihan jiwa, pembersihan hati. Bersihkan hati, ya, nggak usah membicarakan si fulan alan. Oh, ini bagaimana, ini begini mah, khalas, ya. Oh, kita mau belajar aja ya. Itu bukan ranah ana untuk membicarakan masalah itu. Ya. Nah, jadi masih ada riak-riak kecil di akar rumput ini, ya. Ana 6 bulan lalu ana ke Sumatera Barat. Ke Sumatera Barat kayak ana dulu 15 tahun yang lalu ana bingung. Loh, ini Baduy dari mana orang-orang ini? Wah, ini begini. Padahal di hadapan mereka mungkin di sini ada teman-teman dari Sumatera Barat, ya. Sumatera Barat itu kesyirikannya luar biasa. Ya. Di hadapan kita ini kuburan yang diagungkan. Kuburan itu, Masya Allah, yang namanya kuburan itu di sana. Ya, luar biasa. Tapi ikhwan-ikhwannya, Masya Allah. Ini anak lagi ngisi masalah kesyirikan, selesai kajian. Oh, ini ribut pakai bahasa Padang, bahasa Sumatera Barat. Antum ngomongin apa? Enggak Ustaz, ini ngomongin Ustaz Fulan, ini ngomongin Ustaz. Loh sudah, ini anak tadi ngomong masalah tauhid dan syirik. Antum mau ngomong masalah apa ini? Ya, ada perkara yang lebih besar yang harus kita dakwakan di hadapan manusia. Perkara tauhid, mengenalkan tauhid di hadapan manusia. Mereka dalam kejahilan, dalam kebodohan perkara tauhid. Ya, mereka tidak mengenal sunnah. Ini mereka berbicara, oh, ini begini. Ana bingung loh, ini apa ini? Ana di Jakarta udah nggak pernah dengar masalah ini, ya sudah selesai. Kitabnya udah hatam sudah kita tutup, kita masukkan laci. Udah nggak pernah kita buka-buka lagi masalah-masalah itu. Ya. Nah, ala kulli hal, sibukkan diri dengan ilmu agama. Ya, sibukkan diri. Ada yang berbicara apa? Nggak tahu deh. Afwan deh. Masa bodoh deh. Terserah deh. Ente mau ngomong apa? Masa bodoh.
Ya, sehingga hati ini bersih. Hati ini bersih, tidak terkontaminasi dengan penyakit-penyakit apapun. Ya, karena anak tahu banyak di antara teman-teman di sekitar Jabodetabek itu ya sama aja ketika duduk gimana? Iya itu begini. Alhamdulillah anak sudah berapa tahun? Hampir 7-8 tahun udah nggak pernah buka masalah fitnah. Mau fitnah apa masa bodoh. Ya. Nikmat tidur nyenyak, ya sampai ngorok-ngorok kita tidurnya, sampai ngiler-ngiler. Ya. Sudah nggak mau berbicara masalah-masalah itu, nggak mau tahu, nggak pernah buka. Ya. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri atau hadisnya sahabat yang lain, ya, inna sa'ida laman junnibal fitan, orang yang bahagia adalah orang yang terhindar dari fitnah. Ya, camkan hadis ini. Orang bahagia orang yang terhindar dari fitnah. Ya. Nah, jangan pernah kita menyibukkan dengan fitnah apapun, fitnatud dunia, fitnatus syahwat, fitnatus syubuhat, fitnatun nisa. Ya. Karena Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah taala dia mengarang sebuah kitab yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya Talbis Iblis. Tipu daya atau perangkap iblis terhadap manusia. Ternyata Ibnul Jauzi dia mengelompokkan sesuai dengan karakter, sesuai dengan kelompok, sesuai dengan karakteristik manusia, dikelompokkan oleh Ibnul Jauzi. Ya. Oh, ini kelompok dari kelompok Khawarij. Khawarij ini kebiasaan mengkafirkan orang. Maka iblis akan memberikan bisikan-bisikan bagaimana dia akan mengkafirkan penguasanya. Ya Allah, ayo kafirkan penguasa ini. Sehingga dulu ya kita ini sebetulnya jangan antipati dengan pemerintah. Pemerintah itu bagian dari ulil amr. Ya, pemerintah dengan aparatnya itu bagian dari ulil amr. Mereka bukan musuh kita. Mereka itu panutan kita. Ya, ahlus sunnah dimanapun mereka, sampai kapanpun yang namanya pemimpin, bahkan dalam usul sunnah Imam Ahmad, ya, Syekh Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala, beliau mengatakan seorang pemimpin yang dia terpilih dengan cara bagaimanapun caranya. Al-muhim caranya seperti apa? Tiba-tiba orang ini naik menjadi pemimpin. Entah dengan cara dia demokrasi, dengan cara sampai yang lebih ekstrim, ya, mungkin kudeta militer. Kudeta militer wala apa namanya atau syura. Pokoknya dengan cara bagaimanapun ada seorang pemimpin tidak melihat, ya, walaupun kata Rasulullah kalian dipimpin oleh seorang budak yang hitam legam kulitnya, rambutnya seperti kismis, ya, dari negeri Habasyi, tetap kita diperintahkan taat oleh pemimpin kita. La in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun. Kalaupun kalian diperintah oleh seorang budak dari negeri Habasyi, taati kata Rasulullah. Ya. Jadi kata Syekh Rabi hafizahullah taala, pemimpin yang dia dengan cara bagaimanapun, dia seorang budak, dia seorang tukang kayu, dia seorang petani, dia seorang tukang beca, dia seorang kuli bangunan, tiba-tiba dia naik dengan cara bagaimanapun, dia naik menjadi pemimpin, maka kita harus taat kepada pemimpin kita. Ya. Kita harus taat. Nah, oh, pemerintah ini dia dengan aparatnya, di situ ada angkatan bersenjatanya dari TNI dan Polri dan sebagainya, ya, ada petugas keamanannya, ya, mereka bagian dari pemerintah, nggak usah takut dengan pemerintah. Pemerintah ini baik-baik semua, ya. Nah, kita diawasi oleh pemerintah wajar karena mereka mengatur kehidupan kita. Kalau kita nggak mau diawasi oleh pemerintah, ya jangan hidup di negeri ini, hidup di hutan. Nah, dahulu Syekh Mukbir rahimahullah taala dia tahu di majelisnya yang ribuan orang itu disisipkan beberapa orang intel. Intelnya sama seperti Ahlus Sunnah, pakai jenggot, sama persis. Dan dia belajar, dia menghafal Al-Qur'an, dia menghafal hadis. Bahkan mungkin dia seorang talibul ilm. Tapi dia dipakai oleh penguasanya sebagai intel untuk menginteli, mengawasin apa yang dikerjakan dalam pesantren tersebut. Syekh welcome, nggak ada masalah. Kata Syekh, fadhol kalian wahai pemerintah, lihatlah di sini.
Ma indana illa Sahihul Bukhari wa tafsir Ibnu Katsir wa Sahih Muslim. Di tempat kita ini nggak ada, cuman kita membaca Sahih Bukhari, tafsir Ibnu Katsir dan Sahih Muslim. Apa yang kalian cari dari kita? Nggak ada. Ya. Nah, jadi kalau pemerintah itu menyisipkan orang-orangnya duduk di tengah-tengah kita, alhamdulillah kita masih diperhatikan oleh pemerintah kita. Ya, pemerintah ini bagaimana mereka nggak baik, ya. Urusan sholat kita diakomodir, urusan puasa kita diakomodir, urusan hari raya lebaran Idul Fitri, Idul Adha diakomodir, urusan zakat diakomodir, urusan haji diakomodir. Ya, kita mengumandangkan azan boleh, nggak dilarang oleh pemerintah kita. Dan ini satu bentuk kebaikan, ya, untuk pemerintah kita. Nah, jadi saya katakan tadi, Ibnul Jauzi dia mengelompokkan talbis iblis ini, perangkap tipu daya iblis ini, ya, sesuai dengan kebiasaan manusia tersebut. Ini Khawarij senangnya mengkafirkan pemerintah, senangnya mengkafirkan kaum muslimin, kasih syubhat seperti ini. Ya. Kemudian dari kelompok Sufiyah. Ya, kelompok Sufiyah. Ya. Mereka ada syubhatnya. Mereka juga ada hadis-hadisnya. Di antaranya mereka punya hadis yang itu hadisnya adalah hadis palsu. Ya. Jika kalian ingin memiliki pemandangan yang bagus supaya pemandangannya itu pemandangan, artinya mata kita ini biar terang, biar jelas, pemandangan yang bagus, yang enak, ya, yang nggak perlu pakai kacamata. Ya, kata mereka dalam hadisnya, lihatlah hijau-hijaunya daun ini, melihat hijau-hijau daun yang alami ini. Nah, kemudian lihatlah air yang mengalir. Dan lihatlah seorang pemuda yang ganteng. Ini beneran, serius. Murdan namanya. Ya. Lihatlah wajah seorang anak yang murdan. Anak murdan itu anak yang ganteng, yang kemayu, yang kebencong-bencongan. Wal'iyadzubillah. Dan dahulu di majelisnya para ulama, ketika ada ngelihat seorang pemuda yang ganteng diusir. Nah, ini penyakit. Ente keluar deh. Ngomong belum jadi penyakit untuk yang lain, ente keluar. Ya. Nah, sehingga ini lihya ini ada fungsinya. Lihya ini selain kita mengikuti yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, lihya ini untuk menunjukkan tentang, ya, kegagahan seorang laki-laki. Seorang yang berjenggot itu laki-laki yang gagah. Itu dia betul-betul laki itu. Ya. Nah, sehingga nggak bisa digoda oleh yang kaum Sodom ini. Nah. Jadi mereka atau Ibnul Jauzi mengkelompokkan kaum sufi ini demikian. Lihatlah hijau daun, lihatlah air yang mengalir, kemudian lihatlah anak kecil yang ganteng. Bukan anak kecil sih, anak pemuda. Ya. Nah, sehingga kalau kita jumpai di majelis-majelis mereka itu selalu ada anak-anak yang ganteng disisipkan. Nah, itu yang di depan itu sambil gini-gini. Kapan bisa anak Arab ini? Nah, sampai demikian. Kemudian orang-orang yang dia kebiasaannya seperti apa? Ibnul Jauzi mengkelompokkan itu semua. Ya. Dari kebiasaan dia seperti apa. Maka ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, maka kita harus bisa mengkondisikan diri kita. Jangan kita terjerumus oleh perbuatan-perbuatan, ya, dari dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ya, kita di tempat ini selain kita mentadabburi dari keindahan alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tadabbur itu bukan kita ngelihat pemandangan. Semalam itu ada ikhwan kita ngelihat lampu kelap-kelip, Masya Allah, ini kalau di luar negeri mahal pemandangannya. Sampai tidur pakai sleeping bag. Loh, apa indahnya lampu dilihat? Nah, jadi mentadabburi ayat-ayat Allah itu betul kita melihat keindahan. Ini ciptaan Allah indah, tapi di balik itu lihatlah sang pencipta. Lihatlah sang pencipta. Ya, ini ciptaan Allah. Ini ciptaan Allah yang begitu indah. Bagaimana dengan sang pencipta, sang Khalik? Itu yang harus kita tadabburi. Ya, sehingga diriwayatkan oleh Abu Syekh wa Ibnu Hibban dari hadisnya Atha bin Abi Rabah, hadis yang cukup panjang, ya, bagaimana Rasulullah ketika itu bermalam di rumah Aisyah, beliau salat malam dalam keadaan menangis sampai basah jenggotnya, sampai basah bajunya, sampai basah tanah yang ada di bawahnya. Sepanjang malam beliau menangis sampai Bilal datang untuk mengumandangkan adzan yang pertama, tanda masuk salat fajar.
beliau tetap dalam keadaan menangis. Selesai sholat ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, lima fa'alta hadza? Laqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, kenapa baginda melakukan ini semua? Dosa-dosa baginda ini sudah diampuni oleh Allah yang telah lampau ataupun yang akan datang. Ya, sampai menangis, jenggotnya ini basah oleh tangisannya, sampai bajunya basah, sampai tanah yang ada di bawahnya basah oleh tangisan air mata beliau. Ya. Lalu Rasulullah SAW ceritakan, dia mengatakan, afala an akuna abdan syakura, apakah aku tidak boleh menjadi seorang hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah? Syukuri, ya, diberikan kenikmatan oleh Allah berupa apapun, masih bisa duduk di tempat ini, masih bisa thalabul ilm, masih bisa kita kumpul-kumpul dengan teman-teman yang saleh, ya, kita bisa rehla, kita bepergian melihat pemandangan yang indah ini kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Afala an akuna abdan syakura, apakah aku tidak boleh menjadi seorang hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Laqad unzilat alayya hadhihi al-laila ayatun wailun liman qara'aha wa lam yatadabbaruha. Telah turun kepada diriku malam hari ini beberapa ayat, celaka, binasa bagi orang-orang yang dia membaca ayat-ayat Allah dan dia tidak pernah mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab." Sesungguhnya di balik penciptaan langit dan bumi, ya, silih bergantinya siang dan malam. Kita dari malam ketemu siang, ketemu pagi, dari pagi ketemu malam, ketemu siang. Silih bergantinya siang dan malam. Di sana ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi barang siapa yang mau berfikir, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita rehla, kita jalan-jalan ke puncak kemana, ngelihat pemandangan yang indah, Masya Allah. Ya, Masya Allahnya itu betul indah, bagus, subhanallah, Allahu Akbar, indah. Tapi jangan lupa ini ada yang menciptakan. Ya, ada yang menciptakan ini semua. Di sini kita diminta untuk berpikir, untuk kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mengetahui bahwasanya ini ada yang menciptakan loh. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Ya, tadabburi. Jadi kalau jalan-jalan lihat ada pemandangan indah, Masya Allah, alhamdulillah. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Naam. Tapi ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Ya, demikian ya. Jadi kita harapkan acara-acara seperti ini bisa berkesinambungan terus, ya. Tetap semangat, tetap jaga solidaritas di antara kita, ya. Ini antum ini ada grupnya, apa grup WA apa seperti itu ada. Bisa saling komunikasi, ya. Jaga komunikasi, ya, jaga ukhuwah, ya, saling support antara satu dengan yang lainnya. Butuh apa, butuh ini, butuh itu, semuanya harus saling menjaga, saling support, ya. Karena kalau kita ini tidak saling menjaga, tidak saling support, dakwah ini tidak akan bisa berjalan, ya. Ini agama Allah dan Allah yang akan menjaga langsung. Kalaupun kita nggak menjaga, tetap Allah yang akan menjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan agama ini dan kami yang akan menjaga agama ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kita di sini, ya, diminta untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita. Nah, jadi saya harapkan teman-teman di sini jaga silaturahim di antara kita, jaga ukhuwah di antara kita, terus kembangkan potensi yang ada di antara kita, ya, yang punya keahlian di dunia maya, kembangkan potensinya untuk dakwah, ya. Bahwasanya sekali lagi untuk kepentingan dakwah ini antum jangan meminta apa yang bisa dakwah untuk berikan untuk ana. Bukan itu, tapi apa yang ana bisa berikan untuk dakwah, itu yang paling tepat, ya. Jangan minta dari dakwah, ini dakwah ngasih apa sama ana? Ana disuruh demikian, suruh mikir, suruh mengeluarkan duit, apa yang bisa? Bukan seperti itu. Tapi potensi apa yang bisa kita kembangkan untuk bisa membantu menolong agama Allah ini supaya bisa berkembang, supaya bisa masyarakat ini mengerti agama Allah dengan mudah, untuk bisa mudah disampaikan dengan teknologi, dengan gadget, dengan media sosial, ya. Media sosial apa yang bisa kita kembangkan? Teknologinya sekarang bergerak, ya, algoritmanya bergerak seperti apa, kita ikuti perkembangannya. Tujuannya apa? Untuk menolong agama Allah, ya, untuk menolong agama Allah. Jadi pengen ada teman-teman yang punya potensi di bidang digital marketing seperti ini dikembangkan. Kalau ada yang pintar, ajarin yang belum ngerti. Oh, ini belum ngerti, antum dari mana? Dari komunitas mana? Dari masjid mana? Oh, kami dari Masjid Aryad. Gimana?
masalah media sosial udah bagus belum? Ya masih, ya demikianlah, belum bagus, masih perlu belajar. Oh ya udah, ntar kami ajarin, ya, siapkan waktu, ya. Kita butuh dari teman-teman yang punya keahlian seperti itu, tolong DKM masjid atau pengurus-pengurus yang bagian IT-nya atau digital marketingnya ini diajarin, atau mungkin ustadz-ustadznya dibimbing supaya ngerti media sosial itu seperti apa, supaya dakwanya itu bisa disebarkan kemana-mana. Ada kan acara daurah tapi khusus untuk media sosial, bagaimana seperti itu, ya. Jadi jangan melulu minta bayaran, ini harus dibayar, ini harus seperti ini, enggak, ya. Tapi bagaimana kita bisa membantu agama Allah dengan potensi kita. Demikian pula dengan para saudagar-saudagar yang mereka intens dengan pekerjaannya. Terus antum bekerja, hasilkan harta sebanyak-banyaknya, ya. Hasilkan harta sebanyak-banyaknya, kembangkan usaha antum dengan sekembang-kembangnya, ya, sebanyak-banyaknya, ya. Cari harta sebanyak-banyaknya, ya. Tapi jangan lupa, ya, di situ ketika ada dakwah memanggil kita, jangan sungkan-sungkan untuk kita bantu dakwah, ya. Nah, tapi ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, kurang lebihnya mohon maaf, ya. Kalau ada kata-kata tidak berkenan mohon dimaafkan, ya, karena kita manusia biasa, tidak luput dari kesalahan, dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya berlepas diri dari kesalahan tersebut, dan saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ada pertanyaan apa ditutup aja? Oh cukup, sudah pegel kayaknya nih. Yang tulang-tulang tua ini sudah capek. Tapi ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, sampai di sini ya. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon dimaafkan, ya. Mudah-mudahan ya, kita bisa saling menjaga silaturahmi di antara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, memberikan hidayah kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita di atas tauhid, di atas sunnah, di atas talabul ilm, sampai kita diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Naktafi ila hadzal qadar wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.